Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, saya Anik Barwanto dari kelas MC Angka 1 Prodi Manajemen PJS 1 Universitas Siberasia. Kesempatan kali ini akan menyampaikan presentasi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 untuk ujian akhir semester antara tahun ajaran 2022-2023. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di slide ini akan dijelaskan bagaimana perjalanan pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ditetapkan pada tahun 2020, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020. Undang-undang ini diawali dengan pengajuan rancangan undang-undang dari pemerintah ke DPR pada tanggal 12 Februari 2020, kemudian dilakukan pembahasan sampai pembahasan tingkat pertama sampai 3 Oktober 2020, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tingkat kedua yaitu sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Kemudian berikutnya pada tanggal 25 November 2021 MK mengeluarkan putusan MK mengenai atau nomor 291 garis miring PUU Romawi 18 garis miring 2021 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya dalam waktu maksimal 2 tahun untuk diperbaiki atau pemerintah melakukan perbaikan undang-undang tersebut. Kemudian pada masa berikutnya yaitu tanggal 30 Desember 2022 pemerintah mengeluarkan Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Nah, sebelum penggantian pembuatan Perpu ini juga dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan pengganti atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Nah, Perpu ini adalah merupakan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 Perpu ini ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Yaitu pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ditetapkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Update terakhir, kelompok buruh mengajukan permohonan gugatan uji material Undang-Undang terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tapi kemudian ditolak oleh MK pada tanggal 3 Oktober 2023. Perlu kita ketahui bahwa isi Omnibus Law Cipta Kerja sebagaimana disampaikan di kompas.com pada Januari 2020, ada 2 Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu yang pertama, penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan dan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, dan kemudahan proyek pemerintah kawasan ekonomi khusus. Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan itu terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Kemudian terdapat penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020
dilaksanakan sidang paripurna yang merupakan pembahasan tingkat kedua, di mana fraksi yang menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk dijadikan sebagai undang-undang adalah fraksi Demokrat dan fraksi PKS. Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang tersebut memicu penolakan dari masyarakat. Pasalnya, undang-undang tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berpihak kepada kaum buruh. Kemudian undang-undang yang dikebut pembahasannya hanya dalam waktu 64 kali rapat yang dilakukan non-stop Senin sampai Minggu, mulai dari pagi hingga malam hari, dan di waktu reses ini dianggap tidak berpihak kepada dunia pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Kemudian sulitnya mengakses draft Undang-Undang Cipta Kerja pasca pengesahan oleh DPR. Adanya ketidakpastian mengenai jumlah halaman, termasuk hilangnya sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut. Tak pelak lagi, hal itu memicu gelombang demonstrasi buruh, mahasiswa, pelajar, dan sejumlah elemen masyarakat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Mereka dengan tegas menolak undang-undang tersebut. Berikutnya adalah dampak bagi buruh. Beberapa pasal bermasalah dan kontroversial dalam bab 4 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontrak tanpa batas, yaitu pasal 59. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Kemudian yang kedua, hari libur dipangkas. Pasal 79. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Pasal 29 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian pasal 79 ayat 5 menyebut perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian yang ketiga, aturan soal pengupahan diganti. Pasal 88. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pada pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada bab ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, kemudian upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pasal 88 ayat 4 kemudian menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah. Keempat, sanksi tidak dibayar upah dihapus. Pasal 91. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengupahan
yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, serikat pekerja, serikat buruh, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 91 ayat 2 menyatakan dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum pada pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada pasal 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. Kemudian terakhir, hak memohon PHK dihapus. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Namun pasal 169 ayat 3 menyebut jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diaturkan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hak tersebut tidak akan didapat pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pendapat saya mengenai hal tersebut di atas, Undang-Undang Cipta Kerja ini kelebihannya adalah Undang-Undang Omnibus Law ini sebagaimana dimaksud dan tujuannya adalah untuk atau merampikan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran sehingga akan merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Kekurangannya, pertama, terkesan terburu-buru dalam proses pembuatan undang-undang, mulai dari proses penyusunan, perumusan, pembahasan, dan penetapannya. Pihak-pihak terkait dan terdampak kurang banyak dilibatkan, bahkan cenderung dikesampingkan. Terhadap perubahan atau revisi beberapa, bahkan puluhan undang-undang akibat Omnibus Law, kurang memperhitungkan dampak buruknya, terkesan test the water. Jika tidak ada yang bereaksi, berarti aman. Jika ada yang bereaksi, akan dilakukan perbaikan. Yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan ini adalah pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, negara, dan wilayah Republik Indonesia. Kedua, pelestarian kekayaan alam dan kesejahteraan penduduk atau warga negara harus diutamakan. Kekayaan alam dan warga merupakan aset yang harus lebih utamakan oleh negara. Kemudian meningkatkan daya saing dengan kualitas SDM yang tinggi tanpa bergantung pada pihak asing. Negara harus mempertimbangkan bagaimana meningkatkan kualitas SDM sehingga lebih mengutamakan SDM lokal daripada dengan SDM dari luar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.